Adik ipar diam-diam mengambil kartu kredit milikku. Paginya aku syok, saldo 120 juta lenyap sudah dia habiskan untuk belanja online dan membeli tiket pesawat ke Korea. Saat kutunjukkan bukti, ibu mertua berkata, "Diam, jangan fitnah, kau yang boros." Aku hanya tertawa. "Baik, Bu. Untungnya kartu itu bukan milikku." Mereka langsung histeris panik saat tahu. Ternyata sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel Irama Dinda bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu dimulai dengan ketenangan yang biasa dirasakan Arini setiap kali matahari baru saja naik. Udara masih terasa segar ketika ia baru saja selesai merapikan hijab dan bersiap untuk memulai pekerjaannya dari rumah. Sebagai seorang kepala akuntan di perusahaan besar, kebiasaan bangun pagi dan memeriksa laporan keuangan sudah menjadi bagian dari hidupnya. Namun, ketenangan pagi itu langsung pecah begitu layar ponsel di atas meja kerjanya menyala tanpa henti. Suara getaran yang datang bertubi-tubi menandakan ada pesan darurat yang masuk ke dalam sistem pemantauan keuangan perusahaan yang terhubung langsung ke perangkatnya. Arini berjalan mendekati meja kerja dan meraih ponselnya dengan tenang. Ia membuka layar dan melihat deretan pemberitahuan penarikan dana dari layanan prioritas bank. Satu persatu pesan itu menampilkan angka yang membuat mata siapapun akan terbelalak. Transaksi pertama tercatat terjadi untuk pembayaran di sebuah toko perhiasan berlian ternama dengan nilai ratusan juta. Belum sempat Arini mencerna transaksi pertama, baris pemberitahuan berikutnya memperlihatkan pembayaran untuk pembelian tas mewah edisi terbatas di sebuah butik kelas atas diikuti oleh pembayaran paket perawatan kecantikan eksklusif serta pembelian tiket penerbangan kelas utama tujuan Jepang. Arini tidak langsung panik atau berteriak. Ia duduk di kursi kerjanya lalu membaca kembali seluruh deretan angka itu dari atas sampai bawah. Ia menghitung total keseluruhan dana yang keluar hanya dalam kurun waktu singkat. Jumlahnya mencapai 450 juta rupiah. Angka yang sangat besar bahkan melebihi pendapatan tahunan sebagian besar pegawai biasa. Tentu saja bank mengirimkan peringatan keamanan otomatis karena pola pembelanjaan ini sangat tidak wajar dan terjadi secara masif dalam waktu singkat. Dengan langkah yang tetap teratur, Arini berjalan menuju meja rias tempat ia meletakkan tas kerjanya. Ia teringat bahwa ia baru saja menerima kartu kredit prioritas dari kantor. Kartu itu bukan miliknya pribadi, melainkan fasilitas pembiayaan eksekutif milik Pak Wibowo, direktur utama perusahaan tempat suaminya, Randy, bekerja. Arini ditugaskan untuk memegang kartu itu secara sementara guna keperluan pemeriksaan keuangan tahunan serta pencocokan data transaksi operasional perusahaan. Kartu itu menyimpan amanah besar dan penggunaannya diatur oleh hukum perusahaan yang sangat ketat. Arini membuka resleting tas kerjanya dan menarik keluar dompet panjang miliknya. Ketika ia membuka bagian dalam dompet, tempat kartu khusus eksekutif itu seharusnya berada kini kosong. Kartu logam berlogo emas milik Pak Wibowo sudah hilang dari tempatnya. Arini memeriksa bagian sekeliling tas dan lantai kamar. Tetapi kartu itu memang tidak ada di sana. Hanya kartu-kartu pribadi milik Arini dengan saldo biasa yang masih utuh di tempatnya masing-masing. Pikiran Arini bekerja dengan cepat dan jernih. Tidak ada orang luar yang masuk ke dalam rumah. Seluruh pintu dan jendela terkunci rapat. Hanya ada 4 orang yang tinggal di rumah ini, yaitu dirinya, Randy, Ibu Mariam, dan Clarissa. Suaminya sudah tidur lelap karena kelelahan setelah bekerja lembur. Sedangkan Ibu Mariam jarang sekali keluar dari kamar setelah larut malam. Satu-satunya orang yang masih terjaga dan memiliki kebiasaan keluar masuk ruangan tanpa izin adalah Clarissa, adik iparnya. Dugaan Arini semakin kuat ketika ia mendengar suara dari arah ruang tamu di lantai bawah. Suara tawa yang keras dan penuh rasa bangga terdengar memecah keheningan. Arini berjalan mendekati pintu kamarnya yang sedikit terbuka untuk mendengarkan lebih jelas. Suara itu adalah suara Clarissa yang sedang berbicara melalui panggilan telepon dengan salah satu temannya. Nada bicaranya terdengar begitu arogan dan memamerkan kemewahan. "Tenang saja, tiket pesawat kelas utama ke Jepang sudah aman. Aku baru saja belanja barang mewah sepuasnya. Kita liburan bareng nanti. Tidak usah pusing soal biaya karena aku yang bayar semuanya." Mendengar kalimat yang diucapkan Clarissa,
Arini berdiri diam di dekat tangga. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak di dalam dadanya. Ia justru merasa heran melihat betapa beraninya Clarissa mengambil barang yang bukan miliknya dari dalam tas orang lain. Selama ini, Clarissa memang sering memperlihatkan sikap ingin selalu tampil mewah di depan teman-temannya. Meskipun penghasilannya sendiri tidak seberapa, Ibu Maryam pun selalu memanjakan anak bungsunya itu dan selalu membela setiap perbuatan Clarissa. Tidak peduli benar atau salah. Arini berjalan kembali ke dalam kamar dan menutup pintu perlahan. Ia menyadari bahwa situasi ini bukan lagi sekadar masalah-masalah rumah tangga atau perselisihan keluarga biasa. Perbuatan Clarissa mengambil kartu dari dalam tas tanpa izin adalah tindakan pencurian. Lebih jauh lagi, kartu yang digunakan adalah kartu resmi perusahaan yang terikat dengan hukum perniagaan. Dana sebesar 450 juta rupiah yang baru saja dihabiskan oleh Clarissa adalah uang operasional perusahaan, bukan uang pribadi keluarga. Arini menatap cermin di meja rias sambil merapikan letak hijabnya yang sedikit bergeser. Ia memikirkan bagaimana reaksi Randy dan Ibu Maryam apabila mengetahui apa yang baru saja terjadi. Selama beberapa tahun menikah dengan Randy, Arini selalu mencoba bersabar menghadapi sikap Ibu Maryam yang seringkali menyindirnya dan menganggapnya boros. Padahal Arini selalu menggunakan penghasilannya sendiri dari posisinya sebagai kepala akuntan. Randy pun seringkali meminta Arini untuk mengalah setiap kali terjadi selisih paham antara dirinya dan keluarga suaminya itu. Namun untuk kejadian ini, Arini tahu bahwa batas toleransi sudah habis. Ia tidak akan menutupi atau membayar sepeser pun untuk perbuatan yang melanggar hukum ini. Clarissa telah melangkah terlalu jauh dan masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh keserakahannya sendiri. Arini mengambil napas dalam-dalam, menguatkan batinnya, dan bersiap untuk mengumpulkan seluruh bukti tertulis sebelum turun ke lantai bawah. Ia tahu rumah tangga dan keluarga ini akan menghadapi kenyataan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Arini duduk kembali di depan meja kerjanya lalu menyalakan komputer jinjing. Ia mengetahui dengan pasti bahwa setiap transaksi yang menggunakan kartu eksekutif perusahaan akan meninggalkan jejak digital yang sangat rinci. Sistem keamanan perbankan korporasi selalu mencatat alamat protokol jaringan, lokasi transaksi, waktu penetapan pesanan, hingga identitas penerima barang dan jasa. Sebagai penanggung jawab pemeriksaan keuangan, Arini memiliki akses penuh untuk masuk ke portal pemantauan transaksi kantor. Jari-jarinya bergerak teratur di atas papan ketik. Dalam waktu singkat, halaman portal pemantauan keuangan perusahaan terbuka di layar komputer jinjingnya. Arini mengunduh laporan mutasi sementara. Satu lembar dokumen elektronik menampilkan rincian dari seluruh dana 450 juta rupiah yang lenyap. Arini meneliti setiap kolom informasi dengan cermat, memastikan tidak ada satupun data yang terlewatkan. Jejak digital itu memperlihatkan fakta yang tidak bisa dibantah. Pembelian tiket pesawat kelas utama tercatat atas nama Clarissa beserta identitas lengkap sesuai kartu tanda penduduk yang terdaftar di dalam sistem pemesanan maskapai penerbangan. Pembelian barang perhiasan berlian serta tas mewah juga mencantumkan alamat pengiriman ke rumah ini. Lengkap dengan nomor telepon genggam Clarissa sebagai penerima pesanan. Bahkan pembayaran untuk perawatan kecantikan pun terdaftar dengan keterangan jadwal kedatangan atas nama Clarissa. Arini mencetak seluruh bukti rincian transaksi itu menggunakan mesin pencetak yang ada di sudut kamarnya. Kertas demi kertas keluar menampilkan daftar pembelanjaan dengan angka-angka fantastis. Setiap transaksi memiliki tanda pengesahan digital dari bank yang menunjukkan bahwa kartu telah digesek atau nomor kartu telah dimasukkan secara sadar oleh penggunanya. Arini mengumpulkan kertas-kertas bukti itu, menyusunnya dengan rapi, dan meletakkannya di dalam sebuah map bening. Setelah semua bukti tercetak dan tersimpan aman di dalam komputer jinjing, Arini melangkah keluar dari kamar. Ia berjalan turun melalui anak tangga menuju ke ruang makan di lantai bawah. Suasana di ruang makan terlihat sangat ramai dan penuh keceriaan. Ibu Maryam duduk di kursi utama meja makan sambil tersenyum lebar. Sementara Clarissa berdiri di samping meja memamerkan koper perjalanan baru serta kotak perhiasan yang terlihat sangat mewah. Clarissa mengangkat sebuah tas berjenama terkenal yang diletakkan di atas meja lalu memperlihatkannya kepada ibunya dengan bangga. Wajahnya berseri-seri seolah ia baru saja memenangkan hadiah besar yang berhak ia nikmati sepuasnya. Ibu lihat tas baru Clarissa. Bagus kan?
Nanti kita liburan bareng ya, Bu. Kita pesan kamar hotel yang paling mahal di Jepang supaya semua tetangga tahu kalau kita keluarga berkecukupan. Ibu Maria menepuk tangan anaknya dengan rasa bangga yang begitu besar. Ia tidak sedikit pun mempertanyakan dari mana uang sebanyak itu berasal. Bagi Ibu Maryam, kebahagiaan dan kemewahan yang dipertontonkan oleh anak bungsunya adalah kejayaan keluarga yang harus dirayakan. Pintar sekali anak ibu. Memang kamu pantas mendapatkan semua barang mewah ini. Jangan seperti orang lain di rumah ini yang bergaji besar, tapi pelitnya minta ampun kepada keluarga sendiri. Arini yang baru saja sampai di ujung anak tangga mendengar sindiran yang ditujukan kepadanya. Ia tidak menunjukkan rasa kesal pada wajahnya. Langkah kakinya tetap tenang. Tenang seperti air yang mengalir di sungai yang dalam. Ia berjalan mendekati meja makan lalu menarik sebuah kursi kosong di seberang Ibu Maryam dan Clarissa. Kehadiran Arini membuat pembicaraan antara ibu dan anak itu terhenti sejenak. Clarissa menatap Arini dengan sorot mata yang penuh kebanggaan. Seolah ingin memperlihatkan bahwa kini ia mampu membeli barang-barang mahal yang jauh melebihi apa yang dimiliki oleh kakak iparnya. Ibu Maryam pun menatap Arini dengan dagu terangkat, menunggu apa yang akan dikatakan oleh menantunya itu. Arini duduk dengan tegak, menatap Clarissa dan Ibu Maryam secara bergantian. Ia meletakkan map bening berisi cetakan laporan transaksi keuangan itu tepat di tengah meja makan di samping kotak perhiasan mewah yang baru saja dipamerkan oleh Clarissa. Bisa kita bicara sebentar? Clarissa, ada yang ingin saya tunjukkan. Clarissa melirik map bening itu dengan tatapan remeh lalu menyilangkan tangannya di depan dada. Ia merasa tidak ada hal yang perlu ditakutkan, terutama karena ibunya duduk di sampingnya dan siap membela setiap perkataannya. Bicara apa lagi? Arini? Kamu iri melihat aku bisa belanja barang mewah dan punya tiket penerbangan kelas utama ke luar negeri. Arini tidak menjawab pertanyaan bernada provokasi itu. Ia membuka map bening tersebut dan mengeluarkan beberapa lembar kertas bukti transaksi ban lalu menggesernya perlahan ke arah Clarissa, agar bisa dibaca dengan jelas oleh adik iparnya itu dan juga oleh Ibu Maryam. Saya tidak pernah iri pada barang yang bukan milik saya, Clarissa. Namun saya perlu tahu dari mana kamu mendapatkan akses kartu untuk melakukan transaksi sebesar 450 juta rupiah ini. Wajah Clarissa sedikit berubah saat mendengar nominal angka yang disebut oleh Arini secara tepat. Namun ia dengan cepat menguasai dirinya lagi dan tetap memasang wajah angkuh. Mengira apa yang dilakukannya belum terbukti sepenuhnya sebagai tindakan pencurian di depan ibunya. Kenapa kamu repot-repot memeriksa belanjaanku? Itu urusanku sendiri. Kamu tidak berhak mengatur apa yang aku beli atau kemana aku akan pergi liburan. Arini mengambil satu lembar bukti pengesahan pesanan tiket maskapai penerbangan, lalu menunjuk nama yang tertera di sana dengan ujung jarinya. Suaranya tetap tenang tanpa intonasi tinggi. Namun, setiap kata yang keluar memiliki ketegasan yang jelas. Semua transaksi ini mencantumkan namamu sebagai penumpang dan nomor teleponmu sebagai kontak penerima barang. Kamu memasuki kamar saya, membuka tas kerja saya, dan mengambil kartu kredit prioritas yang ada di dalam dompet saya. Itu adalah fakta yang tercatat secara nyata dalam sistem perbankan. Ibu Maryam yang mendengar ucapan Arini langsung menggeser posisinya ke depan, menatap kertas-kertas bukti itu dengan kening berkerut. Namun alih-alih menegur anaknya yang telah mengambil barang dari tas orang lain tanpa izin, Ibu Maryam justru menatap Arini dengan sorot mata tajam yang siap memicu keributan besar di meja makan. Arini tetap duduk tenang menanti bagaimana dua orang di depannya akan menyikapi kebenaran yang baru saja terbuka. Suasana di ruang makan berubah drastis dalam hitungan detik setelah Arini meletakkan lembaran bukti transaksi di atas meja. Kemewahan dan kebanggaan yang beberapa saat lalu dipamerkan oleh Clarissa kini tergantikan oleh ketegangan yang begitu pekat. Arini menatap langsung ke mata adik iparnya tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut atau ragu. Ia tahu betul bahwa Clarissa sedang berusaha mencari cara untuk mengelak dari kenyataan yang sudah tertulis jelas di atas kertas bukti rincian perbankan. Clarissa menatap deretan angka 450 juta rupiah yang tercetak rapi pada kertas laporan mutasi itu. Wajahnya sempat memucat selama beberapa saat, tetapi dengan cepat ia merubah raut wajahnya menjadi raut orang yang sedang teraniaya. Bibirnya mulai bergetar.
Mata pandangannya sengaja dibuat berkaca-kaca dan ia menggeser kursinya lebih dekat ke arah Ibu Maryam. Ibu lihat Arini. Dia sengaja memfitnah aku di depan ibu. Aku tidak pernah mengambil kartu apapun dari dalam tas miliknya. Bagaimana mungkin aku berani masuk ke kamarnya dan mengambil barang yang bukan milikku? Suara Clarissa meninggi dengan nada ratapan yang dibuat-buat. Ia menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan lalu mulai menangis terisak-isak. Tangisannya terdengar begitu keras hingga memenuhi seluruh ruangan rumah. Strategi ini sudah berkali-kali digunakan oleh Clarissa setiap kali ia ketahuan melakukan kesalahan kecil maupun besar di rumah ini. Ia sangat memahami bahwa air mata adalah senjata paling ampuh untuk memancing kemarahan ibunya terhadap siapapun yang berani menegurnya. Arini tidak terpengaruh oleh pertunjukan air mata yang sedang dimainkan oleh adik iparnya. Ia menyodorkan selembar kertas konfirmasi pesanan dari maskapai penerbangan internasional yang mencantumkan jadwal keberangkatan tujuan Jepang. Dengan tenang, Arini berbicara tanpa intonasi tinggi, tetapi kata-katanya sangat jelas dan tajam. Clarissa, kembalikan kartu yang kamu ambil dari tas saya dan batalkan semua pesanan senilai 450 juta rupiah itu sekarang juga. Jika kamu membatalkannya hari ini, beberapa transaksi pembelian barang mungkin masih bisa dihentikan oleh pihak bank dan toko tempat kamu belanja. Mendengar permintaan tegas dari Arini, tangisan Clarissa semakin menjadi-jadi. Ia mengguncang-guncang lengan ibunya sambil menggelengkan kepala dengan kuat. Seolah-olah ia adalah korban dari tuduhan kejam seorang kakak ipar yang tidak punya hati. Ibu Maryam yang melihat anak bungsunya menangis histeris langsung naik pitam. Wajah wanita parubaya itu memerah karena amarah yang meluap. Dengan tenaga yang kuat, Ibu Maria menggebrak meja makan hingga kotak perhiasan mewah dan cangkir minuman yang ada di atas meja bergetar keras. Ia berdiri dari kursinya dan menunjuk tepat ke depan wajah Arini. Diam! Jangan fitnah. Kamu sendiri yang boros belanja ini itu. Sekarang malah menuduh adik iparmu yang lugu? Kamu pikir ibu bodoh dan bisa kamu tipu dengan kertas-kertas sampah ini? Ibu Maria menyambar tumpukan kertas bukti transaksi dari tengah meja lalu meremasnya dengan kasar sebelum melemparkannya kembali ke arah Arini. Ia menatap menantunya dengan tatapan penuh kebencian yang selama ini dipendamnya. Selama bertahun-tahun, Ibu Maria memang selalu menganggap Arini sebagai wanita yang terlalu mandiri dan sering tidak patuh pada aturan keluarga suaminya. Kamu itu berprofesi sebagai akuntan dengan penghasilan tinggi. Sangat wajar kalau kamu suka membuang-buang uang ratusan juta untuk kesenanganmu sendiri. Jangan karena kamu merasa sudah mengeluarkan uang banyak. Kamu jadi iri melihat Clarissa bahagia dan mau melempar kesalahanmu kepada adik suamimu. Arini mendengarkan tuduhan tidak masuk akal yang dilontarkan oleh mertuanya dengan kesabaran yang luar biasa. Ia menyadari bahwa Ibu Maryam sudah tertutup matanya oleh rasa sayang yang berlebihan kepada Clarissa. Meski bukti penulisan nama, alamat pengiriman, hingga nomor telepon genggam Clarissa tercatat dengan sangat jelas pada setiap laporan pemesanan, Ibu Maryam tetap memilih untuk menyangkal kebenaran dan menyerang kehormatan Arini. Ibu silakan periksa sendiri identitas yang terdaftar pada pesanan tiket kelas utama itu. Nama penumpang yang tertera adalah Clarissa, bukan nama saya. Nomor kontak penerima barang kemewahan yang dikirim ke rumah ini adalah nomor Clarissa, bukan nomor saya. Tidak ada alasan bagi saya untuk memesan penerbangan ke Jepang atau membeli perhiasan mewah dengan menggunakan identitas adik ipar saya sendiri. Penjelasan logis dari Arini justru membuat amarah Ibu Maryam semakin tidak terkendali. Ia merasa harga dirinya dilecehkan oleh menantunya yang berani menjawab dengan dasar hukum dan logika. Ibu Maryam merangkul pundak Clarissa yang masih berpura-pura menangis lalu kembali menatap Arini dengan senyum mengejek yang menusuk hati. Kamu punya banyak cara untuk menipu sistem. Kamu pintar bermain angka dan keuangan di kantormu. Jadi pasti kamu yang sengaja memakai identitas Clarissa supaya kalau ada masalah kamu bisa bebas dari tanggung jawab. Dasar menantu tidak tahu diri. Bukannya membahagiakan keluarga suami, malah membuat kekacauan. Clarissa yang berada di dalam rangkulan ibunya sedikit mengangkat kepala. Di balik sela-sela jarinya yang menutupi wajah, ia menatap Arini dengan tatapan penuh kemenangan. Ia merasa sudah berhasil membalikkan keadaan dan membuat ibunya sepenuhnya percaya bahwa seluruh transaksi bernilai 450 juta rupiah itu adalah perbuatan boros Arini sendiri.
Arini membalas tatapan Clarissa dengan mata yang tenang, namun menyiratkan ketegasan yang tidak bisa digoyahkan. Ia tahu bahwa perdebatan dengan Ibu Maryam di meja makan ini tidak akan menghasilkan jalan keluar apapun selama mertuanya tetap mengedepankan emosi dan menyangkal bukti nyata. Namun, Arini tetap duduk tegak di kursinya, menunggu langkah selanjutnya dari keluarga yang selama ini selalu bertindak semena-mena terhadap dirinya. Ibu Maryam kembali mengetuk meja dengan keras sambil memberikan perintah dengan nada ancaman kepada Arini. Ia meminta agar menantunya itu segera membereskan sisa kertas yang berserakan dan meminta maaf kepada Clarissa atas fitnah keji yang baru saja dilontarkan. Sekarang juga kamu minta maaf kepada Clarissa. Jangan pernah lagi kamu mengungkit soal uang belanja atau tiket liburan itu. Kalau kamu mau boros, itu urusanmu. Tapi jangan pernah memfitnah anak ibu yang baik ini. Arini tidak bergeser sedikit pun dari tempat duduknya. Ia tidak akan mengucapkan kata maaf untuk kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Terlebih lagi untuk tindak kejahatan keuangan yang bisa menghancurkan masa depan banyak orang. Situasi di ruang makan semakin memanas. Menunggu saat yang tepat hingga seseorang datang dan mengubah arah pertengkaran itu. Keributan suara tangisan Clarissa dan bentakan keras Ibu Maryam dari ruang makan akhirnya terdengar hingga ke lantai atas. Tidak berapa lama kemudian terdengar langkah kaki terburu-buru menuruni anak tangga. Randy, suami Arini, muncul di batas ruang makan dengan wajah yang masih kusam setelah bangun tidur. Ia mengenakan pakaian rumahnya dan menatap ketiga perempuan di meja makan dengan kening berkerut heran. Ada apa ini sebenarnya? Pagi-pagi sudah ribut sekali sampai suaranya terdengar ke atas. Ibu kenapa marah-marah dan kenapa Clarissa menangis seperti itu? Randy berjalan mendekati meja makan lalu berdiri di samping Ibu Maryam. Sebelum Arini sempat membuka mulut untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya, Ibu Maryam sudah lebih dulu mendahului dengan suara yang penuh aduan dramatis. Randy, lihat perbuatan istrimu. Dia boros belanja perhiasan, tas mewah, dan tiket liburan sampai 450 juta rupiah. Tapi dia malah menuduh adikmu yang mengambil kartunya. Dia sengaja memfitnah Clarissa supaya tidak kena marah olehmu. Clarissa langsung menggenggam lengan kakaknya sambil melanjutkan tangisannya yang semakin dibuat menyedihkan. Ia tahu bahwa kakaknya adalah orang yang tidak suka kerumitan dan selalu mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah di rumah. Mas Randy, aku takut. Kak Arini tiba-tiba memarahiku dan menuduhku mencuri uang ratusan juta. Padahal aku cuma ada di rumah dan tidak tahu apa-apa soal transaksi itu. Randy menatap adiknya dengan rasa iba, lalu beralih menatap Ibu Maryam yang wajahnya merah padam karena amarah. Setelah itu, pandangan Randy jatuh kepada Arini yang duduk tenang di seberang meja. Tidak satupun niat terlintas di dalam pikiran Randy untuk mengambil lembaran bukti mutasi yang berserakan di atas meja, atau menanyakan detail kejadian kepada istrinya secara adil. Sebagai laki-laki yang selama ini selalu tunduk pada kehendak ibunya, Randy hanya memikirkan bagaimana caranya agar keributan ini segera berakhir. Arini, kenapa kamu harus membuat keributan sebesar ini? Kamu kan kepala akuntan. Penghasilanmu besar dan tabunganmu juga banyak. Kalau memang kamu sudah belanja 450 juta rupiah, atau kalaupun Clarissa yang pakai uang itu untuk liburan, kenapa tidak dibicarakan baik-baik tanpa perlu menuduh dan membuat ibu sedih? Arini menatap suaminya dengan perasaan yang sulit digambarkan. Selama 5 tahun pernikahan mereka, inilah pola yang selalu berulang. Randy tidak pernah berdiri sebagai pelindung atau pembela kebenaran bagi istrinya. Setiap kali Ibu Maryam atau Clarissa berbuat salah, Randy selalu meminta Arini untuk mengalah, mengorbankan perasaan, bahkan seringkali mengorbankan hartanya sendiri demi apa yang dinamakan kedamaian keluarga. Mas Randy, ini bukan sekadar masalah uang belanja rumah tangga atau selisih paham biasa. Ini adalah masalah penarikan dana sebesar 450 juta rupiah yang dilakukan tanpa izin. Semua bukti transaksi mengarah pada Clarissa. Randy mengibaskan tangannya ke udara dengan sikap tidak sabar. Ia menolak mendengarkan penjelasan teknis mengenai bukti digital ataupun laporan keuangan yang coba disampaikan oleh istrinya. Bagi Randy, kedamaian ibunya jauh lebih penting daripada uang yang menurutnya bisa dicari lagi oleh istrinya yang bekerja di posisi strategis. Sudahlah, Arini. Aku tidak mau dengar soal bukti atau laporan apapun.
Kamu bayar saja tagihan itu pakai uang tabunganmu sendiri. Jangan membuat keributan di rumah ini lagi. Anggap saja itu uang menyenangkan ibu dan adikku. Kamu jangan perhitungan jadi istri. Uang 450 juta rupiah pasti bisa kamu kumpulkan lagi nanti. Ucapan Randy membuat ruangan itu terdiam selama beberapa saat. Ibu Maryam tersenyum puas karena anak laki-lakinya kembali membela dirinya dan Clarissa. Adik iparnya pun menghapus air matanya sambil memperlihatkan raut wajah meremehkan ke arah Arini. Mereka bertiga mengira bahwa keputusan Randy adalah akhir dari pertentangan ini dan Arini harus menuruti perintah suaminya untuk melunasi seluruh tagihan kemewahan tersebut dari rekening pribadinya. Namun, reaksi yang ditunjukkan oleh Arini justru berada di luar dugaan mereka semua. Arini tidak menangis, tidak berteriak menolak, dan tidak pula menunjukkan rasa sedih atas ketidakadilan suaminya. Ia memiringkan kepalanya sedikit, menatap ketiga orang di depannya satu persatu, lalu tertawa pelan. Suara tawanya begitu tenang. Tawa orang yang sudah sepenuhnya melepaskan beban rasa hormat dan kasih sayang kepada keluarga yang tidak tahu batas sopan santun ini. Sambil tertawa pelan, Arini mengangkat kedua tangannya untuk merapikan letak hijabnya yang menutupi bahu dengan gerakan yang sangat teratur. Sorot matanya berubah menjadi sangat dingin dan tenang. Baik, Bu, Mas Randy. Kalau memang menurut kalian saya yang boros dan Clarissa berhak membelanjakan uang ratusan juta itu, silakan. Kalau Mas Randy meminta saya diam dan menganggap semua ini selesai begitu saja, saya tidak akan membantah lagi. Randy menghela napas panjang dengan wajah lega. Mengira istrinya akhirnya melunak dan bersedia menanggung biaya perbelanjaan adiknya seperti yang sudah-sudah. Ibu Maryam pun mulai meraih kembali cangkir minumannya dengan sikap angkuh. Namun, Arini belum selesai berbicara. Ia menunduk sedikit untuk merapikan map bening di depannya, lalu kembali menatap mata suaminya dengan senyum kecil yang mengandung arti sangat dalam. Untungnya kartu itu bukan milik saya. Kalimat pendek yang diucapkan oleh Arini begitu jelas dan jernih di telinga Randy, Ibu Maryam, dan Clarissa. Senyum di wajah Ibu Maryam seketika lenyap. Randy yang tadinya sudah hendak berbalik menuju tangga langsung terhenti langkahnya. Ia memutar badannya kembali menghadap meja makan, menatap istrinya dengan kerutan kening yang begitu dalam. Apa maksudmu bukan milikmu? Bukankah kamu membawa kartu kredit prioritas dari kantor ke dalam kamarmu? Tanya Randy dengan suara yang mulai terdengar ragu. Arini mengangguk pelan sambil tetap mempertahankan senyum santainya. Ia duduk dengan sangat nyaman di kursinya. Seolah-olah penarikan uang 500 miliar rupiah yang baru saja terjadi sama sekali bukan urusan yang perlu ia khawatirkan lagi. Benar, Mas. Saya memang membawa kartu kredit prioritas ke dalam kamar saya untuk keperluan pemeriksaan laporan akhir tahun. Tetapi seperti yang pernah saya katakan, saya ini hanyalah akuntan yang ditugaskan untuk mengelola data, bukan pemilik rekening fasilitas tersebut. Kartu itu bukan atas nama saya, bukan rekening saya, dan bukan uang tabungan saya yang terpotong untuk belanja barang mewah serta tiket penerbangan ke Jepang pagi ini. Keheningan yang dingin langsung menyergap ruang makan itu. Tawa Clarissa sudah tidak terdengar lagi. Ibu Maria menaruh cangkirnya kembali ke atas meja dengan gerakan yang terasa kaku. Randy menatap mata istrinya lekat-lekat, mencoba mencari tahu apa kebenaran besar yang sedang disimpan di balik sikap tenang Arini. Keheningan di ruang makan terasa semakin dingin seiring dengan kalimat terakhir yang baru saja diucapkan oleh Arini. Ibu Maria menatap menantunya dengan mata menyipit, berusaha mencari kebohongan di balik wajah tenang wanita berhijab itu. Namun, tidak ada keraguan sedikit pun pada sorot mata Arini. Ia justru berdiri dari kursinya dengan gerakan teratur, lalu mulai memasukkan kembali beberapa berkas laporan keuangan ke dalam map bening miliknya. Randy maju satu langkah mendekati tepi meja makan. Wajahnya yang semula terlihat jengkel karena diganggu keributan kini mulai diwarnai oleh kebingungan yang nyata. Sebagai seorang pegawai pembukuan di perusahaan tempatnya bekerja, Randy memahami betul bahwa fasilitas kartu khusus dengan batas penggunaan hingga ratusan juta rupiah tidak diberikan kepada sembarang orang. Ia tahu istrinya memang memegang jabatan penting sebagai kepala akuntan. Namun perkataan Arini mengenai kepemilikan kartu itu membuat jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Arini, jangan bicara berbelit-belit. Kalau kartu itu bukan milikmu dan bukan menggunakan nama rekeningmu,
Lalu kartu siapa yang kamu bawa pulang? Kenapa kartu itu ada di dalam dompetmu kalau bukan fasilitas pribadi untukmu? Arini menghentikan gerakannya memasukkan berkas. Ia menatap mata suaminya dengan penuh ketenangan, seolah sedang menjelaskan sebuah pelajaran dasar kepada seseorang yang tidak mau mengerti. Mas Randy pasti tahu kalau sekarang adalah akhir tahun anggaran, masa di mana seluruh catatan keuangan perusahaan harus diperiksa secara menyeluruh. Saya ditugaskan langsung oleh pimpinan untuk melakukan pemeriksaan dan mencocokkan arus dana operasional khusus eksekutif. Kartu yang ada di dompet saya adalah kartu prioritas korporasi milik Pak Wibowo, Direktur Utama sekaligus pemilik perusahaan tempat Mas Randy bekerja. Mendengar nama Pak Wibowo disebut, wajah Randy seketika berubah pucat pasi. Tubuhnya mematung di samping meja makan. Ia bekerja di bawah naungan perusahaan konglomerat milik Pak Wibowo selama hampir 6 tahun. Ia tahu betul siapa Pak Wibowo dan bagaimana cara pemimpin tertinggi perusahaan itu menjalankan aturan bisnisnya. Pak Wibowo dikenal sebagai pengusaha yang sangat disiplin, tegas, dan tidak memiliki sedikitpun toleransi terhadap pelanggaran hukum atau pencurian aset perusahaan sekecil apapun nilainya. Ibu Maryam yang tidak memahami struktur jabatan di kantor anaknya berusaha menyangkal ucapan Arini. Ia memukul tepi meja makan dengan tangannya, mencoba tetap mempertahankan sikap angkuh dan menguasai keadaan di rumah itu. Jangan coba-coba menakut-nakuti kami dengan menyebut nama atasan suamimu. Kamu pikir ibu tidak tahu rencanamu? Kamu sengaja mengarang cerita supaya Clarissa ketakutan dan suamimu mau mengganti uang belanja yang kamu pakai sendiri. Walaupun itu kartu bos suamimu, kamu yang membawanya pulang. Jadi itu menjadi tanggung jawabmu sepenuhnya. Arini menatap ibu mertuanya tanpa minat untuk berdebat panjang. Ia mengetahui bahwa Ibu Maryam selalu menilai segala hal dari sudut pandangnya yang sempit dan egois. Namun, Arini tidak mau lagi menanggung kesalahan yang sengaja dilimpahkan kepadanya. Ibu Maryam, dalam hukum perniagaan dan tata kelola perusahaan, setiap transaksi dilacak melalui nomor identitas pengguna, penandatanganan elektronik, dan alamat pengiriman pesanan. Dana 450 juta rupiah yang baru saja dipakai untuk membeli tiket ke Jepang, perhiasan berlian, dan tas mewah bukan berasal dari tabungan pribadi saya. Itu adalah dana operasional perusahaan yang sifatnya diatur Undang-Undang Pidana Perniagaan. Clarissa yang duduk di sebelah ibunya mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bangga dan arogan yang sedari tadi membalut wajahnya mulai lenyap, digantikan oleh kegelisahan yang mulai merayap di dadanya. Ia memandang kakaknya, berharap Randy akan membantah perkataan Arini dan mengatakan bahwa semua itu hanyalah gertakan belaka. Mas Randy, Kak Arini bohong kan? Dia cuma menakut-nakuti aku kan? Mas, bukankah itu cuma kartu kredit biasa yang bisa dibayar bulan depan? Randy tidak menjawab pertanyaan adiknya. Mata laki-laki itu tertuju pada tumpukan kertas bukti transaksi yang masih berserakan di atas meja makan. Tangannya gemetar saat ia meraih lembaran pertama yang menunjukkan pembelian tiket penerbangan kelas utama tujuan Jepang atas nama Clarissa. Ia melihat bukti pemesanan perhiasan berlian yang nilainya mencapai hampir 200 juta rupiah. Clarissa, dari mana kamu tahu nomor PIN kartu ini? Tanya Randy dengan suara bergetar keras. Clarissa menunduk. Bibirnya gemetar karena takut melihat raut wajah kakaknya yang mendadak penuh amarah. Selama ini Randy tidak pernah memarahinya dengan wajah sepucat itu. Aku tidak pakai PIN, Mas. Waktu belanja lewat internet, aku cuma memasukkan nomor yang ada di depan kartu. Lalu ada pesan persetujuan yang masuk ke komputer jinjing Kak Arini yang terbuka di kamarnya. Aku klik setuju saja karena aku pikir itu cuma belanja biasa. Randy menepuk jidatnya dengan kuat. Seakan dunia di sekelilingnya sedang runtuh, ia menyadari bahwa tindakan adiknya bukan lagi kesalahan kecil anak muda yang boros, melainkan tindak kejahatan pidana pencurian aset perusahaan yang nilainya hampir 500 miliar. Yang jauh lebih mengerikan bagi Randy adalah kenyataan bahwa kartu yang dicuri itu adalah milik pemimpin tertinggi perusahaan tempat ia menggantungkan hidup. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan, Clarissa? Kamu tidak cuma belanja biasa. Kamu mengambil uang operasional perusahaan Pak Wibowo. Perusahaan tempat aku bekerja bisa langsung memproses kasus ini sebagai tindak pidana pencurian. Ibu Maryam langsung berdiri dan menarik tubuh Clarissa ke belakang badannya,
mencoba melindungi anak bungsunya dari amarah Randy. Ia memelototi anak laki-lakinya itu dengan tatapan penuh protestasi. "Randy, kenapa kamu malah memarahi adikmu? Kalau memang kartu itu begitu penting dan berbahaya, kenapa istrimu menaruhnya sembarangan di rumah ini? Ini salah Arini karena tidak menjaga barang kantornya dengan baik. Kamu harus suruh istrimu bertanggung jawab di kantornya. Jangan bawa-bawa adikmu." Arini berdiri menghadap mereka bertiga dengan wajah tenang. Ia menyandang tas kerjanya di bahu, bersiap untuk pergi ke kantor memenuhi tugas pemeriksaan yang memang sudah dijadwalkan. "Saya menaruh kartu itu di dalam dompet saya, di dalam tas kerja saya yang tertutup rapat dan diletakkan di dalam kamar tidur saya sendiri. Tidak ada alasan bagi siapapun di rumah ini untuk masuk ke kamar saya dan mengambil barang dari tas saya tanpa izin. Hukum tidak pernah menyalahkan pemilik barang atas perbuatan pencuri yang mengambil propertinya." Belum sempat Ibu Maria membalas perkataan Arini, keheningan rumah itu tiba-tiba diguncang oleh suara dering telepon rumah yang berada di sudut ruang tamu. Suaranya berdering begitu keras dan nyaring, seolah membawa kabar yang sudah tidak bisa ditunda lagi. Randy mematung, tubuhnya enggan bergerak menuju meja telepon. Dering itu terus berulang sampai 5 kali, memecah suasana tegang di antara mereka. Arini menatap telepon itu lalu menatap suaminya dengan tatapan datar. "Sebaiknya Mas Randy angkat telepon itu. Jam segini, saluran khusus kantor pusat pasti sudah menerima peringatan keamanan dari bank mengenai aliran dana 450 juta rupiah yang keluar." Dengan langkah berat dan tangan yang dingin, Randy berjalan menuju ruang tamu. Ia mengangkat gagang telepon dan menempelkannya ke telinga. Dari seberang telepon terdengar suara dingin dan tegas dari sekretaris eksekutif kantor pusat perusahaan yang langsung menyebut nama Randy serta menanyakan keberadaan kartu eksekutif milik Pak Wibowo yang tercatat digunakan untuk transaksi ilegal yang melanggar aturan hukum perusahaan. Terima kasih sudah setia menyimak cerita dari channel Irama Dinda. Yuk, kita lanjut lagi ke inti ceritanya. Suara dari seberang telepon rumah itu bagaikan petir di siang bolong bagi Randy. Sekretaris eksekutif Pak Wibowo tidak berbicara dengan nada ramah seperti biasanya. Setiap kalimat yang disampaikan langsung pada pokok persoalan menanyakan mengapa fasilitas keuangan tingkat tertinggi perusahaan tercatat melakukan serangkaian transaksi untuk pembelian tiket pesawat internasional, perhiasan, dan barang mewah yang sama sekali tidak berhubungan dengan kegiatan operasional kantor. Randy berusaha menjawab dengan suara terbata-bata. Lidahnya terasa kaku untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya. Ia mencoba merangkai kata agar posisinya sebagai pegawai tidak langsung terseret ke dalam jurang kesalahan. Namun, pihak kantor pusat sudah memiliki seluruh salinan data transaksi yang mencantumkan nama penerima pesanan dan alamat pengiriman yang terhubung langsung ke tempat tinggal Randy. "Halo, Pak. Begini, ada kesalahan sedikit di rumah saya. Adik saya tidak sengaja menggunakan kartu itu. Saya akan berusaha menyelesaikan semua transaksi ini secepatnya. Mohon berikan saya waktu untuk menghubungi toko dan pihak maskapai." Suara dari kantor pusat langsung memotong ucapan Randy dengan sangat tegas. Pihak perusahaan menyatakan bahwa dana operasional 450 juta rupiah bukanlah uang yang bisa dipinjam atau digunakan karena alasan salah paham keluarga. Every rupiah yang keluar tanpa izin resmi masuk ke dalam kategori pelanggaran pidana pencurian aset perusahaan. Sambungan telepon diputus dari seberang tanpa memberikan kesempatan bagi Randy untuk menjelaskan lebih lanjut. Randy meletakkan gagang telepon dengan tangan yang gemetar hebat. Ia berjalan kembali ke ruang makan dengan langkah gontai. Wajahnya yang pucat kini dipenuhi oleh peluh dingin yang menetes di keningnya. Ketika ia melihat Clarissa yang masih berdiri di belakang Ibu Maryam, kemarahan dan ketakutan dalam dirinya meledak secara bersamaan. "Clarissa, sekarang juga kamu ambil telepon genggammu. Hubungi maskapai penerbangan itu dan batalkan tiket ke Jepang. Hubungi juga toko berlian dan butik tas mewah itu. Bilang kita mau kembalikan semua barangnya dan minta uangnya dikembalikan penuh ke rekening asal sekarang juga." Mendengar bentakan keras dari kakaknya, Clarissa langsung panik. Tangan perempuan muda itu bergetar saat mengeluarkan telepon genggam dari sakunya. Ia segera membuka halaman situs maskapai penerbangan tempat ia memesan tiket kelas utama. Ia menekan tombol layanan bantuan pelanggan dan menunggu panggilan itu dijawab oleh petugas maskapai.
Sementara Clarissa berbicara dengan nada panik melalui sambungan telepon, Ibu Maria mendatangi Arini yang masih berdiri tenang di dekat meja makan. Mertuanya itu mencoba merubah nada bicaranya menjadi sedikit lebih pelan, meskipun rasa gengsi dan angkuh masih tersirat jelas pada sorot matanya. Arini, kamu kan punya nomor telepon orang-orang di kantor suamimu. Kamu bicara pada mereka. Jelaskan kalau ini cuma masalah kecil yang sedang kita selesaikan. Kamu jangan diam saja melihat suamimu dan adik iparmu kebingungan seperti ini. Kamu itu bagian dari keluarga ini. Harusnya kamu membantu, bukan malah menonton. Arini memandang Ibu Maryam dengan raut wajah yang tetap tenang. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun di dalam hatinya melihat kepanikan yang sedang melanda keluarga tersebut. Saya sudah pernah mengingatkan bahwa kartu itu adalah amanah perusahaan, Ibu Maryam. Tugas saya adalah mengaudit laporan, bukan menutupi tindak pencurian aset. Jika saya berbohong kepada perusahaan untuk menutupi kesalahan Clarissa, maka saya yang akan terseret undang-undang hukum pidana perniagaan dan kehilangan kehormatan serta pekerjaan saya. Di sudut ruangan, Clarissa mengakhiri panggilan teleponnya dengan petugas maskapai penerbangan. Wajahnya terlihat begitu ketakutan hingga ia tidak mampu berdiri dengan tegak. Ia menatap ibunya dan kakaknya dengan mata yang terbuka lebar penuh keputusasaan. Mas Randy, Ibu, petugas maskapai bilang tiket kelas utama ke Jepang itu menggunakan tarif promo khusus penawaran terbatas. Seluruh pembayarannya bersifat mutlak dan pesanan tidak bisa dibatalkan atau diminta kembali uangnya. Uang tiket itu sudah hangus kalau kita tidak berangkat. Randy merasa kakinya lemah seketika. Ia menarik kursi makan dan menjatuhkan tubuhnya ke sana. Satu transaksi tiket saja sudah menelan biaya puluhan juta rupiah yang kini tidak bisa dikembalikan. Belum sempat Randy memikirkan jalan keluar untuk masalah tiket pesawat, Clarissa kembali menelepon pusat bantuan toko perhiasan dan butik tas mewah tempat ia berbelanja barang-barang dengan harga 100 juta lebih. Setelah berbicara selama beberapa menit, Clarissa menutup teleponnya sambil menangis terseduh-seduh. Ia menelungkupkan kepalanya di atas meja makan dalam keadaan putus asa. Toko berlian dan butik tas itu juga tidak bisa membatalkan pesanan kita, Mas. Mereka bilang sistem perbankan perusahaan sudah menandai transaksi itu sebagai transaksi bermasalah dan rekening pembayarannya sudah dibekukan oleh pihak kantor pusat. Pesanan sudah masuk tahap pengemasan dan tidak bisa diubah karena transaksi sudah tercatat di sistem pajak penjual. Kepanikan histeris kini melanda Ibu Maryam sepenuhnya. Wanita yang beberapa saat lalu begitu garang dan bangga memamerkan kemewahan itu kini mulai menyadari bahaya nyata yang mengancam keluarganya. Uang 450 juta rupiah telah hilang dan berubah menjadi barang serta tiket penerbangan yang tidak bisa dikembalikan menjadi uang tunai. Di saat yang sama, keluarga ini tidak memiliki tabungan sebesar itu untuk mengganti kerugian dana korporasi. Ibu Maryam mengguncang bahu Randy, memintanya untuk melakukan sesuatu agar anak bungsunya tidak terseret ke ranah hukum. Randy, kamu harus cari cara. Pinjam uang dari mana saja atau kamu suruh Arini pakai tabungannya dulu. Kita tidak boleh biarkan kantormu mempermasalahkan hal ini sampai ke kantor polisi. Sebelum Randy sempat menjawab permintaan ibunya yang tidak masuk akal itu, telepon genggam di saku celananya bergetar keras. Nama yang muncul di layar telepon genggam itu membuat napas Randy seolah terhenti saat itu juga. Nama yang tertera adalah Pak Wibowo, direktur utama perusahaan yang menelepon langsung ke nomor pribadinya. Dengan tangan yang sangat bergetar, Randy menekan tombol panggilan dan mengangkat telepon genggam itu ke telinganya. Suara Pak Wibowo dari seberang sambungan terdengar begitu berat, tenang, namun memiliki tekanan ancaman hukum yang sangat kuat. Randy, saya sudah menerima seluruh laporan penarikan dana 450 juta rupiah dari kartu operasional yang seharusnya berada di tangan akuntan kepala. Jejak pengiriman barang dan nama pembelian tiket sudah diperiksa oleh tim hukum perusahaan. Randy membalas dengan suara memelas yang penuh ketakutan. Pak Wibowo, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya bisa jelaskan semuanya. Saya akan bertanggung jawab dan mengganti uang itu secepatnya, Pak. Pak Wibowo menegaskan, tidak ada yang perlu kamu jelaskan lewat telepon, Randy. Kasus pencurian aset perusahaan bernilai ratusan juta bukan perkara yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Saya sudah memerintahkan tim pemeriksa keuangan, pengacara perusahaan,
dan aparat kepolisian untuk datang langsung ke rumahmu sekarang juga. Kita selesaikan masalah pelanggaran hukum ini di hadapan petugas hukum. Sambungan telepon dimatikan dari pihak Pak Wibowo. Randy menundukkan kepalanya dalam-dalam, menatap lantai ruang makan dengan pikiran yang kosong. Ia tahu bahwa dalam beberapa saat ke depan hidup, karir, dan masa depan keluarganya akan hancur lebur oleh akibat dari perbuatan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Keputusan Pak Wibowo yang secara tegas menolak semua alasan dan langsung mengirimkan aparat kepolisian ke rumah memicu kepanikan yang luar biasa. Ibu Maryam yang sejak tadi masih bersikeras membela Clarissa kini berdiri mematung. Tubuh wanita parubaya itu mulai bergetar hebat saat menyadari bahwa ancaman penjara untuk anak bungsunya bukanlah sekadar gertakan kosong. Di sudut meja makan, Clarissa menangis meraung-raung ketakutan, menjambak rambutnya sendiri dan terus-menerus memanggil ibunya untuk meminta pertolongan dari jeratan hukum yang segera datang. Randy menyadari karirnya di bawah naungan perusahaan konglomerat milik Pak Wibowo sudah berada di tepi jurang kehancuran. Ia tidak hanya terancam kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi sumber kebanggaan keluarganya, tetapi juga harus menanggung tuntutan ganti rugi sebesar 450 juta rupiah yang sama sekali tidak mampu ia bayar. Dalam keadaan terdesak dan kehilangan akal sehat, Randy memutar tubuhnya dan menatap Arini yang masih berdiri tenang di dekat tangga dengan tas kerjanya. Tanpa memedulikan harga dirinya sebagai seorang suami, Randy melangkah cepat mendekati Arini. Laki-laki itu menjatuhkan dirinya ke lantai, berlutut tepat di depan kaki istrinya. Ia menengadahkan wajahnya yang pucat pasi dan penuh peluh dingin, memohon dengan suara yang terdengar begitu memelas dan putus asa. Arini, tolong aku. Aku mohon padamu. Selamatkan aku dan keluargaku. Cuma kamu yang bisa menolong kami sekarang. Kamu kepala akuntan di perusahaan itu. Pak Wibowo pasti mau mendengarkan kata-katamu. Tolong mengaku saja ke Pak Wibowo kalau kamu yang salah gesek kartu itu waktu belanja online. Selamatkan karirku dan masa depan Clarissa. Ibu Maryam yang melihat anak laki-lakinya berlutut langsung ikut mendekat. Bukannya merasa malu atas perbuatan keluarganya, wanita parubaya itu justru ikut menekan Arini agar mau berkorban demi kehormatan keluarga suaminya. Iya, Arini, kamu kan perempuan? Kalau kamu yang mengaku keliru mencatat atau salah memakai kartu kantor, perusahaan pasti lebih memaklumi dan tidak akan sampai memenjarakanmu. Kamu harus selamatkan Clarissa. Dia masih muda, masa depannya masih panjang. Jangan jadi istri yang kejam dan membiarkan adik iparmu ditangkap polisi. Arini menatap Randy yang masih bersimpuh di depannya dengan sorot mata yang dingin dan sangat jernih. Tidak ada sedikit pun keraguan atau rasa iba di dalam hatinya melihat pertunjukan keputusasaan itu. Selama bertahun-tahun ia menahan diri, mengalah, dan diam setiap kali Ibu Maria menyindirnya boros serta saat Randy menyuruhnya membayar pengeluaran keluarga yang tidak masuk akal. Namun hari ini permintaan suaminya sudah melampaui batas moral dan akal sehat manusia. Arini mundur satu langkah, menarik pinggiran bajunya agar tidak tersentuh oleh tangan Randy yang mencoba menggapainya. Suaranya terdengar begitu datar namun tajam, menusuk tepat ke pusat kesadaran laki-laki yang sedang berlutut itu. Saya tidak akan mengorbankan kehormatan saya untuk menutupi kejahatan kalian. Saya sudah bekerja keras selama bertahun-tahun membangun reputasi saya sebagai akuntan yang jujur. Saya tidak akan pernah menukar harga diri dan kebenaran hidup saya hanya untuk menanggung kejahatan 450 juta rupiah yang dilakukan oleh orang yang bahkan tidak pernah menghargai keberadaan saya di rumah ini. Randy berusaha bangkit sedikit, menatap istrinya dengan sorot mata penuh kemarahan yang tertahan karena penolakan itu. Ia merasa istrinya telah durhaka karena menolak perintah suami dalam situasi darurat keluarga. Kamu istriku, Arini. Tugas seorang istri adalah menutupi aib suami dan keluarganya. Kalau aku sampai dipecat dan Clarissa dipenjara, kamu juga yang akan malu punya keluarga seperti kami. Arini tidak menjawab bentakan Randy dengan teriakan. Ia tenang merogoh saku baju kerjanya dan mengeluarkan ponselnya. Dengan beberapa sentuhan jari di layar, Arini membuka aplikasi perekam suara yang memang selalu ia aktifkan saat sedang bekerja meneliti dokumen keuangan penting. Ia memutar ulang rekaman percakapan yang terjadi beberapa saat lalu di meja makan rumah itu. Suara Ibu Maryam yang berteriak menuduhnya boros dan menyuruhnya diam terdengar sangat jelas dari pengeras suara ponsel,
Diam. Jangan fitnah. Kamu sendiri yang boros belanja ini itu. Sekarang malah menuduh adik iparmu yang lugu? Kamu pikir ibu bodoh dan bisa kamu tipu dengan kertas-kertas sampah ini? Setelah itu, suara Randy yang menyuruh Arini melunasi sendiri tagihan ratusan juta itu ikut bergema di ruang makan yang kini sunyi. Sudahlah, Arini. Aku tidak mau dengar soal bukti atau laporan apapun. Kamu bayar saja tagihan itu pakai uang tabunganmu sendiri. Jangan membuat keributan di rumah ini lagi. Anggap saja itu uang menyenangkan ibu dan adikku. Wajah Ibu Maryam dan Randy seketika memutih bagai kertas. Mereka tidak menyangka bahwa seluruh pembicaraan, tuduhan, dan pemaksaan yang mereka lakukan sejak tadi telah direkam dengan sangat jelas oleh Arini. Bukti suara itu tidak hanya memperlihatkan perbuatan Clarissa, tetapi juga membongkar sikap Ibu Maryam dan Randy yang sengaja menekan Arini untuk menanggung kejahatan keuangan tersebut. Arini mematikan rekaman suara itu lalu menatap mata suaminya dengan penuh ketegasan yang tidak bisa ditawar lagi. Bukti suara ini bersama dengan salinan rincian mutasi dan cetakan pemesanan tiket penerbangan atas nama Clarissa baru saja saya kirimkan ke pesan elektronik pribadi Pak Wibowo dan tim hukum perusahaan. Semuanya sudah resmi tercatat sebagai dokumen laporan kejahatan korporasi. Tidak ada lagi yang bisa kalian sembunyikan. Randy terpuruk kembali ke lantai dengan tubuh yang sepenuhnya lemas. Ia menyadari bahwa segala jalan untuk memutarbalikkan fakta ataupun menjadikan istrinya sebagai korban sudah tertutup rapat. Kehancuran keluarganya kini tidak bisa dihindari lagi. Suara sirine dan deru mesin beberapa mobil yang berhenti di depan pagar rumah memecah keheningan yang menegangkan itu. Melalui jendela kaca ruang tamu yang terbuka sebagian, terlihat dua kendaraan resmi milik aparat kepolisian serta sebuah mobil hitam yang membawa tim pemeriksa keuangan dan kuasa hukum perusahaan tempat Randy bekerja. Langkah-langkah kaki yang tegas dan cepat terdengar menaiki teras rumah diikuti oleh ketukan pintu yang sangat kuat dan berwibawa. Clarissa yang mendengarkan ketukan pintu itu langsung menjerit tertahan. Ketakutannya mencapai puncak hingga ia kehilangan kendali diri. Perempuan muda itu berlari sekuat tenaga menaiki tangga menuju lantai atas, masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat dari dalam. Ia berpikir bahwa dengan bersembunyi di balik pintu kamar, ia bisa melarikan diri dari jeratan hukum yang kini sudah berdiri di depan pintu rumahnya. Ibu Maria menangis terseduh-seduh sambil berlari menuju pintu utama. Ketika pintu terbuka, dua orang petugas kepolisian berseragam resmi dan seorang pria rapi yang merupakan ketua tim kuasa hukum perusahaan sudah berdiri di sana. Ibu Maryam langsung merentangkan kedua tangannya di depan pintu, mencoba menghalangi petugas agar tidak melangkah masuk ke dalam rumah. "Jangan masuk. Ini rumah saya. Jangan bawa anak saya. Ini cuma salah paham keluarga biasa. Tidak perlu sampai membawa polisi ke rumah ini," teriak Ibu Maryam sambil meneteskan air mata dan memohon-mohon kepada petugas. Ketua tim kuasa hukum perusahaan maju satu langkah menatap Ibu Maryam dengan wajah yang sangat dingin dan tidak menunjukkan toleransi sedikit pun. Ia membuka sebuah berkas laporan resmi yang dibawanya dari kantor pusat. "Kami datang untuk mengamankan pelaku pencurian aset perusahaan senilai 450 juta rupiah. Transaksi ini bukan perkara keluarga, melainkan tindak pidana korporasi dan penggelapan dana kantor yang telah merugikan perusahaan secara langsung. Kami sudah membawa surat perintah resmi untuk membawa saudari Clarissa dan pemeriksaan terhadap saudara Randy." Ibu Maryam terus berusaha menolak, mengguncang lengan petugas kepolisian sambil tetap berkeras bahwa anak bungsunya adalah anak yang baik dan tidak mungkin melakukan kejahatan sebesar itu. "Anak saya tidak mencuri. Bukti dari mana kalian menuduh anak saya yang lugu? Ini pasti fitnah dari menantu saya." Petugas kepolisian tidak terpengaruh oleh halangan Ibu Maryam. "Menwile." Arini berjalan mendekati pintu utama dengan membawa tablet kerjanya. Tanpa banyak bicara, Arini memperlihatkan rekaman kamera pengawas dalam rumah kepada petugas polisi dan kuasa hukum perusahaan. Kamera pengawas berukuran kecil yang selama ini terpasang di sudut ruang tengah memperlihatkan dengan sangat jelas kejadian pada larut malam. Dalam rekaman visual yang sangat jernih itu, terlihat Clarissa mengendap-endap keluar dari kamarnya, berjalan menuju meja rias di dalam kamar Arini yang pintunya tidak tertutup rapat, lalu membuka tas kerja Arini. Tangan Clarissa terlihat jelas mengambil kartu logam berlogo emas dari dalam dompet,
mencatat nomor pada kartu tersebut menggunakan ponselnya dan mengembalikannya ke dalam tas sebelum ia pergi belanja melalui jaringan internet. Bukti kamera pengawas memperlihatkan dengan jelas saudari Clarissa mengambil kartu dari tas Ibu Arini tanpa izin pada larut malam. Rekaman ini sudah cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana pencurian, ucap petugas polisi dengan suara yang tegas. Melihat bukti nyata yang diputar di depan matanya sendiri, Ibu Maryam kehilangan kekuatannya. Tangannya terkulai lemas dan ia mundur beberapa langkah sambil menangis meratapi kenyataan yang sudah tidak bisa disangka lagi. Petugas kepolisian melangkah masuk ke dalam rumah menuju ke lantai atas, tempat Clarissa bersembunyi. Petugas mengetuk pintu kamar Clarissa beberapa kali sambil memberikan peringatan resmi agar pintu segera dibuka. Karena tidak ada jawaban selain suara tangisan ketakutan dari dalam, petugas akhirnya mendobrak pintu kamar tersebut secara paksa. Clarissa ditemukan duduk meringis di sudut tempat tidur sambil memeluk kopernya. Petugas polisi langsung memborgol kedua tangan Clarissa dan membawanya turun melalui tangga di depan tatapan para tetangga yang mulai berkumpul di depan pagar rumah karena mendengar keributan. Saat Clarissa digiring keluar rumah menuju kendaraan polisi, Ketua Tim Kuasa Hukum perusahaan menghampiri Randy yang masih duduk terdiam di kursi ruang tamu dengan wajah kosong. Kuasa hukum itu menyerahkan 2 map surat resmi dengan segel perusahaan tepat ke atas meja di depan Randy. Saudara Randy, ini adalah surat keputusan pemecatan tidak hormat untuk Anda dari perusahaan terhitung mulai hari ini, karena lalai menjaga amanah dan terlibat dalam upaya menutupi kejahatan keuangan. Dan ini adalah surat somasi resmi tuntutan perdata serta sita jaminan atas seluruh aset yang Anda miliki untuk melunasi kerugian perusahaan sebesar Rp450 juta beserta denda hukum. Randy hanya bisa menatap amplop surat pemecatan dan tuntutan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Seluruh karir, harta benda, dan kebanggaan yang selama ini ia bangun hancur lebur akibat keserakahan adiknya dan kejahatan yang coba ia belanjakan dengan menindas istrinya sendiri. Arini berdiri di sudut ruangan, menyaksikan proses penegakan hukum itu dengan hati yang tenang, siap untuk menata lembaran hidup barunya yang bebas dari keluarga parasit. Proses penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan yang terjadi di dalam rumah itu berjalan dengan sangat cepat dan tanpa ada ruang untuk perundingan damai. Pihak perusahaan tempat Randy bekerja menampik seluruh permintaan mediasi yang diajukan oleh keluarga pelaku. Bagi Pak Wibowo selaku pemilik perusahaan, penyalahgunaan kartu prioritas bernilai Rp450 juta bukanlah khilafan administrasi yang bisa dimaafkan dengan ucapan permintaan maaf, melainkan tindak pidana pencurian aset yang harus diproses hingga tuntas di pengadilan. Seluruh bukti digital, rekaman kamera pengawas rumah, serta bukti rekaman suara percakapan telah diserahkan sepenuhnya kepada penyidik kepolisian sebagai bahan pemeriksaan resmi yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Clarissa yang semula membanggakan diri dengan berbagai rencana liburan mewah kini, harus mendekam di dalam ruang tahanan kejaksaan sambil menunggu waktu persidangan. Kesombongan dan sikap arogannya lenyap seketika begitu ia menghadapi kenyataan dingin di balik jeruji besi. Tidak ada lagi fasilitas mewah, tidak ada lagi pakaian berjenama mahal, dan tidak ada lagi pujian berlebihan dari ibunya yang selama ini selalu membenarkan setiap tindakannya. Setiap hari Clarissa hanya bisa menangis meratapi nasibnya, menyadari bahwa seluruh transaksi tiket pesawat kelas utama dan barang kemewahan yang sempat ia pesan telah berubah menjadi alat bukti hukum yang akan menjebloskannya ke dalam penjara selama bertahun-tahun. Sementara itu, nasib Randy di dunia kerja mengalami kehancuran yang sangat merata. Setelah menerima surat keputusan pemecatan tidak hormat dari kantor pusat, nama Randy langsung dimasukkan ke dalam daftar hitam industri kerja nasional. Perusahaan konglomerat milik Pak Wibowo memiliki jaringan perniagaan yang luas serta terhubung dengan lembaga kepegawaian di seluruh industri. Setiap perusahaan yang menerima lamaran kerja dari Randy langsung menolak begitu melihat catatan pelanggaran hukum dan kelalaian berat yang melekat pada riwayat pekerjaannya. Randy kehilangan pekerjaan tetapnya, kehilangan kedudukannya sebagai pegawai pembukuan, dan kehilangan masa depan karir yang selama bertahun-tahun ia banggakan di hadapan keluarganya. Masalah yang menimpa Randy tidak berhenti hanya pada pemecatan dan hilangnya pekerjaan. Pihak pengacara perusahaan segera mendaftarkan gugatan perdata ke pengadilan negeri untuk menuntut ganti rugi secara material atas dana korporasi Rp450 juta yang telah terbuang akibat kelalaian Randy menjaga aset kantor. Karena pesanan barang perhiasan, tas mewah,
dan tiket pesawat sudah diproses oleh sistem penyedia jasa dan sebagian besar nilainya hangus, perusahaan menuntut Randy melunasi seluruh uang itu beserta biaya kerugian hukum yang ditimbulkan selama proses penyidikan. Pengadilan mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh perusahaan atas seluruh harta benda atas nama Randy. Petugas jurusita pengadilan datang ke tempat tinggal Randy bersama petugas keamanan untuk melaksanakan perintah eksekusi harta. Kendaraan pribadi Randy yang terparkir di halaman depan langsung disita dan dibawa pergi sebagai bagian dari pembayaran ganti rugi awal. Tidak hanya kendaraan, sertifikat rumah yang selama ini ditinggali oleh keluarga itu juga disita oleh pengadilan. Karena nilai kendaraan saja tidak mencukupi untuk menutup utang 450 juta rupiah beserta denda prosedur hukum. Dalam satu hari yang kelabu, Randy dan Ibu Maryam kehilangan seluruh aset berharga yang mereka miliki, dipaksa mengosongkan rumah tersebut dan harus menghadapi kenyataan hidup tanpa harta benda sama sekali. Dalam kondisi serba terdesak, kehilangan tempat tinggal, dan tidak memiliki uang tunai untuk bertahan hidup, Randy dan Ibu Maryam akhirnya menyadari bahwa satu-satunya orang yang memiliki kemampuan keuangan serta pengaruh untuk menolong mereka hanyalah Arini. Dengan mengesampingkan rasa malu dan gengsi yang selama ini mereka tinggikan, Ibu Maryam dan Randy mendatangi gedung kantor tempat Arini bekerja. Mereka berdiri di area batas luar halaman kantor menunggu waktu jam istirahat siang dengan pakaian yang sudah kusut dan raut wajah yang penuh kelelahan akibat tekanan hukum yang datang bertubi-tubi. Ketika Arini berjalan keluar dari pintu utama gedung kantor untuk menghadiri pertemuan bisnis, Ibu Maryam langsung berlari menghampirinya. Wanita paruh baya yang dulu selalu menatap menantunya dengan sorot mata meremehkan itu kini menjatuhkan lututnya ke lantai pelataran kantor. Air mata bercurahan membasahi pipinya saat ia memegang ujung bajunya sendiri, memperlihatkan betapa hancur harga diri keluarga yang dulu selalu ia banggakan. Randy berdiri beberapa langkah di belakang ibunya dengan kepala menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap langsung ke mata wanita berhijab yang selama bertahun-tahun telah ia sia-siakan. Arini, maafkan ibu. Tolong cabut tuntutannya. Rumah dan kendaraan Randy sudah disita. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi untuk makan atau mencari tempat tinggal. Tolong bicara pada pimpinan kantormu supaya Clarissa dibebaskan dari penjara dan Randy tidak dikejar utang lagi. Ratap Ibu Maryam dengan suara serak yang memelas di hadapan beberapa pegawai yang sedang berlalu lalang. Arini menghentikan langkahnya dan menatap Ibu Maryam dengan ketenangan yang sepenuhnya terkendali. Tidak ada rasa dendam yang meledak-ledak. Namun tidak ada pula kelemahan hati untuk kembali diinjak-injak oleh keluarga yang tidak pernah menghormatinya. Ia merapikan letak hijabnya dengan teratur, menolak untuk disentuh atau ditarik ke dalam kepanikan emosional yang diciptakan oleh mertuanya itu. Semua proses hukum sudah berjalan sesuai bukti yang ada, Bu. Saya tidak memiliki wewenang untuk mencabut laporan kejahatan korporasi yang menjadi hak perusahaan dan saya juga tidak berhak menghentikan proses perdata atas kerugian 450 juta rupiah yang dilakukan oleh Clarissa. Apa yang Ibu dan Mas Randy hadapi hari ini adalah akibat nyata dari keputusan yang kalian ambil sendiri. Randy memberanikan diri maju satu langkah, mengangkat kepalanya yang menunduk untuk memohon kepada istrinya. Ia berharap hubungan pernikahan yang sudah berjalan selama 5 tahun masih menyisakan sedikit rasa iba di dalam hati Arini untuk menyelamatkan dirinya dari kebangkrutan total. Arini, aku tahu aku bersalah karena tidak membela kamu waktu itu. Tapi kita masih suami istri. Aku mohon izinkan aku dan ibu tinggal di tempatmu untuk sementara waktu sampai aku bisa mencari pekerjaan baru. Aku janji akan berubah dan tidak akan mendengarkan kata-kata yang menyinggung perasaanmu lagi. Ucap Randy dengan suara bergetar karena rasa putus asa. Belum sempat Arini menjawab perkataan Randy, seorang pria berpakaian formal yang merupakan pengacara pribadi Arini melangkah maju dari arah lobi gedung. Pengacara itu membawa sebuah map resmi berisi dokumen hukum yang sudah disiapkan sejak hari pertama kejadian pembobolan kartu korporasi itu terungkap. Dengan sikap sopan namun tegas, pengacara tersebut menyerahkan map itu langsung ke tangan Randy.